kuatkan niat kita, kuatkan ibadah kita, kuatkan semua dalam aspek kehidupan kita untuk ibadah kepada Allah. Nanti, oh, setannya banyak, Bu. Setannya gede-gede. Hati-hati ya. Di depan Ka'bah setannya gede-gede. Oh, gitu. Hati-hati. Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballaghar risalah wa addal amanah wa nashah lil ummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Sallallahu. wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'wati wa sanna bi sunnati wa jahada fillahi haqqa jihadi ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati pimpinan BB Tour beserta seluruh jajarannya, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah yarhamukumullah. Kita sekarang masih di bulan Muharram. Ya, bulan Muharram kalau tidak salah sekarang masuk 9 Muharram. Ya. Berarti ada juga yang sudah melakukan ibadah sunnah puasa ya. Ya, Tasu'a. Ya, besok Asyura. Jadi boleh sekarang puasa, besok puasa lagi. Ya, sampai Senin juga boleh. Sampai tanggal 11 Asyura itu lebih afdol gitu ya. Kalau sekarang nggak puasa juga nggak apa-apa. Besok aja puasanya hari Ahad dan hari Senin. 10 dan 11 Muharram. Karena apa? Karena di 10 Muharram ini adalah banyak peristiwa. Ya, banyak peristiwa yang dialami oleh para nabi dan rasul. Begitu. Ya, seperti salah satunya adalah peristiwa diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran-kejaran Firaun dan bala tentaranya. Kemudian ada lagi Nabi Ibrahim diselamatkan dari proses pembakaran oleh Raja Namrud. Begitu. Itu juga di 10 Muharram. Kemudian lagi apa? Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan. Juga terjadi di bulan Muharram ya, 10 Asyura juga. Ya, tanggal 10 Muharram. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa yang lainnya. Maka tanggal 10 Asyura ya supaya tidak sama dengan orang-orang Yahudi, maka kita tambahkan 10 11 9 10 10 2 hari. Nah, kalau hanya 10 saja itu boleh-boleh saja tapi makruh gitu ya. Seakan-akan makruh, seakan-akan kita mengikuti orang-orang Yahudi. Nah, karena orang Yahudi itu dia berterima kasih
kepada Allah ketika Firaun. Nah, itu pahalanya akan dihapuskan dosa-dosa kita yang lalu dan dihapuskan dosa-dosa kita di tahun yang akan datang. Jadi begitu mulianya, ya. Dan juga Muharram juga dia termasuk Ashurul Hurum, bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 4 bulan. 4 bulan yang dihormati oleh Allah. Yang pertama Dzulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga Muharram. Ini berturut-turut, ya. Dan yang keempat nanti bulan Rajab. Nah, itu bulan-bulan yang memang ya dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita banyak melakukan amal soleh, banyak ibadah kepada Allah, pahalanya berlipat ganda, gitu ya. Kalau kita melakukan maksiat kepada Allah, berbuat dosa kepada Allah, juga dosanya juga berlipat ganda. Oleh karena itu, di bulan yang baik ini, mari kita kuatkan niat kita, kuatkan ibadah kita, kuatkan semua dalam aspek kehidupan kita untuk ibadah kepada Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah yarhamukumullah. Nah, pada pagi hari ini saya diundang ya untuk hadir di BB Tour. Ini baru pertama kali nih. Tapi kalau datangnya sudah beberapa kali. Ya, karena ada yang diurus, ya, ada yang diurus di notaris gitu ya. Nah, jadi sekarang saya baru pertama kali, ya, mudah-mudahan nggak salah ya memanggil saya gitu ya, mengundang saya nggak salah gitu ya. Materi pada pagi hari ini yaitu tentang tauhid dengan subtemanya adalah akidah Islamiyah. Bagaimana kita meyakinkan hati kita untuk menyambut seruan Allah, panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah yarhamukumullah. Jadi kalau kita bicara masalah tauhid atau akidah al-Islamiyah ini adalah sebuah ibarat rumah. Ibarat rumah itu dia strukturnya ada di pondasi. Nah, di pondasi. Pondasi kelihatan nggak kalau dari luar sekarang? Nggak kelihatan ya. Bangunan yang megah ini pondasinya nggak kelihatan. Padahal itu yang sangat menentukan kuat atau tidaknya sebuah bangunan. Itu ada di pondasi. Kalau pondasinya lemah, maka sedikit demi sedikit bangunan juga akan roboh. Yang nggak kuat. Walaupun catnya bagus, aksesorisnya bagus, tapi pondasinya nggak kuat, maka tidak ada gunanya aksesoris, cat yang bagus, ya, perhiasan yang bagus, tidak ada gunanya. Nah, maka disinilah kita sangat penting untuk memahami bagaimana agar pondasi rumah kita ini selalu kuat dan standby. Gitu ya, mau diukir bagaimana, mau dicat bagaimana, mau dihias bagaimana, enggak enak dilihat gitu ya. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau secara etimologi tentang akidah, dari kata-kata akad, ukod, ukdatan, akidatan, yaitu artinya ikatan. Itu akidah, artinya ikatan. Nah, gitu ya. Kalau secara terminologi atau istilahan, ya, yaitu suatu ikatan yang mengikat manusia dengan norma-norma Islamiyah. Nah, gitu. Nah, jadi itulah akidah al-Islamiyah. Ya, jadi kalau orang mau nikah diapain dulu? Artinya diikat. Kalau sudah diikat nggak boleh ya terlepas ikatannya. Tidak boleh apa namanya seenaknya dewe gitu ya, seenaknya aja ya untuk melakukan hal-hal yang di luar daripada ikatan itu. Nah, tapi ya sekarang ini banyak orang nggak pakai akad. Ya. Setelah dia lihat, dia mendekat, langsung disikat, ya, dihembat, langsung minggat.
Nah, sekarang begitu kan ya. Ya, nauzubillah min dzalik. Maka harus ada akad dulu, gitu ya. Kalau sudah akad, yang tadinya haram jadi halal, kan begitu. Jadi bagaimana kalau orang mau nikah, ya, dia lihat, dia dekat, sudah akad, maka dia jadi halal. Nah, itulah akidah, yaitu sebuah ikatan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, yarhamukumullah. Nah, terkait dengan akidah ini, ya, tidak cukup kita memahaminya sampai di kepala kita saja, di otak kita saja, nggak cukup. Ya, betapa banyak orang yang pandai, ya, pinter dari sisi teori. Dia pinter, bisa dia menjelaskan tentang akidah, menjelaskan tentang hal itu, hal ini, dan semuanya. Dia pinter, tapi secara teori. Tapi secara prakteknya, dia tidak bisa mewujudkan apa yang ia ketahui di dalam otaknya. Nah, maka ilmu tentang akidah ini tidak cukup sampai di kepala kita saja. Akan tetapi harus sampai masuk ke dalam hati. Gitu ya. Masuk ke dalam relung hati kita yang dalam. Sehingga apapun yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi mudah untuk kita tunaikan. Menjadi mudah untuk diaplikasikan. Karena sudah kita yakin, ya, apa yang ada diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, yarhamukumullah. Oleh karena itu, ya, keyakinan kita ini harus sampai ke dalam hati. Karena hati inilah, ya, sebagai motor, ya, sebagai penggerak daripada seluruh aspek kehidupan kita dari hati. Begitu. Kalau hatinya baik, maka baiklah semuanya. Aspek kehidupannya jadi baik. Kalau hatinya tidak baik, ya, atau rusak, maka rusak pula lah seluruh aspek yang ada dalam kehidupan kita ini. Dalam sebuah hadis itu diungkapkan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza suluhat suluhat jasadi kullu wa idza fasadat fasadat jasadi kullu. Ala wahyal qalbu. Ya, ketahuilah di dalam jasad kita ini ada segumpal darah. Ya. Apabila darah itu baik, maka baiklah semua badannya, seluruh jasadnya. Ya. Apabila darah itu tidak baik, maka tidak baik pula lah seluruh aspek badannya. Gitu. Itulah yang disebut dengan Makanya kita harus nantiasa bagaimana kita memanage, mengelola hati kita. Nah, supaya apa? Supaya khusyuk, supaya ibadah kita tenang, supaya apa yang kita pikirkan tenang, ya, kan begitu. Jadi kalau hatinya sudah bersih, sudah tenang, sudah jernih, akalnya jadi cerdas. Kalau akalnya cerdas, amalnya jadi optimal, kan begitu. Ya. Nah, jadi semuanya yang berat-berat menjadi ringan. Sebaliknya, kalau yang ringan karena lantaran hatinya tidak tenang, hatinya sakit, maka yang ringan tadi menjadi berat. Kan begitu. Ya. Apalagi nanti kalau sudah di tanah haram, di Masjidil Haram, ya, di Masjid Nabawi nanti. Oh, setannya banyak, Bu. Setannya gede-gede. Hati-hati, ya. Di depan Ka'bah setannya gede-gede. Oh, gitu, hati-hati. Ya. Maka kita, ya, harus kuatkan niat kita, kuatkan hati kita dalam rangka untuk menunaikan panggilan Allah, panggilan ilahi, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita kotori dengan hal-hal yang merusak ibadah kita. Begitu ya. Ya, banyak banget itu. Ya, Ibu Ambu juga tahu dah bagaimana peristiwa-peristiwa orang yang mau berangkat, macam-macam. Setannya banyak gitu. Makanya harus kuatkan. Maka harus ada manasik, ya, persiapan-persiapan. Itu sangat diperlukan. Supaya apa? Supaya ibadah kita tenang.
ibadah kita menjadi maksimal. Ya, banyak nanti di sana. Ya, kalau ibu-ibu nih, ya kalau udah sampai Mekah, sampai Madinah, bentar-bentar mau belanja mulu. Ya, duitnya takut nggak laku besok. Jadi mau dihabisin duitnya, gitu. Itu godaannya begitu. Ya, mau belanja dulu, gitu ya. Mau jalan-jalan dulu, gitu ya. Hati-hati, ya. Nah, ini harus kita manfaatkan di tanah haram. Ya, semuanya itu adalah dalam rangka ibadah kepada Allah, pahalanya luar biasa. Doa-doa orang di sana dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Nah, makanya banyak doa, banyak minta kepada Allah. Apa saja hajat kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah yarhamukumullah. Nah, jadi hati ini adalah penggerak. Makanya dalam rangka kalau kita bicara tentang keimanan seseorang, berarti hubungan seseorang hamba kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan ya antara hamba kepada Al-Khaliq ya. Nah, kemudian ciptaan Allah yang paling mulia di atas muka bumi ini adalah siapa? Manusia. Ini yang paling mulia. Ya, ciptaan Allah yang paling mulia di atas muka bumi adalah manusia. Dan di dalam diri manusia yang paling mulia apanya? Hatinya yang paling mulia. Begitu ya. Nah, dan yang paling mulia di dalam hatinya apa? Yang paling mulia di dalam hatinya adalah iman kepada Allah. Begitu. Ya, banyak orang punya hati tapi nggak imannya, nggak ada. Gitu ya. Maka di hati yang paling mulia itu ada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Inilah yang Allah lihat yang ada di dalam hati kita. Ya. Dalam sebuah hadis juga diungkapkan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ya. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk seseorang, ya, sosok seseorang, ya, gambar seseorang, bentuk seseorang, ya. Walakin yanzuru, tetapi yang Allah lihat adalah qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat adalah hati seseorang dan amal-amalnya. Amal seseorang. Begitu. Itu yang dilihat, yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena jasad kita ya, yang rupawan ini, yang cantik, yang ganteng, semuanya adalah tanah siap melumat jasad yang ada pada diri kita. Akan dilumat oleh tanah. Begitu. Tapi kalau akhlak kita, iman kita, sikap kita, amal-amal kita, tanah tidak bisa melahap ya yang ada pada diri kita. Tapi kalau jasad, semuanya kembali kepada semua. Gitu. Nah, ini pentingnya kita menjaga hati agar supaya tetap hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah yarhamukumullah. Nah, kalau hatinya sudah sampai dipahaminya semuanya akidah tadi masuk ke dalam hati, maka hatinya ini akan tersibgoh. Tersibgoh. Dengan apa? Dengan norma-norma Islamiah tadi. Gitu ya. Dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terwarnai. Nah gitu ya. Ada disebut juga sibgoh ruhiyahnya terwarnai. Ya. Kemudian pemikirannya juga sudah terwarnai atau tersibgoh. Gitu ya. Dan juga seluruh aspek dalam kehidupannya, dalam harokahnya juga akan terwarnai. Aspek akhlaknya terwarnai. Bicaranya terwarnai. Cara kinerjanya juga terwarnai. Begitulah kalau hati kita ini sudah betul-betul memahami
ya tentang konsep daripada tauhid, tentang akidah Islami. Begitu ya. Ah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah yarhamukumullah. Maka ah, di dalam ayat Al-Qur'an dikatakan yauma la yunfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti pada hari akhirat harta anak laki-laki la yanfa, tidak ada manfaatnya lagi. Illa kecuali man atallaha biqalbin salim. Kecuali nanti orang yang ingin menghadap kepada Allah, ingin bertemu kepada Allah, ingin dekat kepada Allah, ingin ada di surganya Allah dengan membawa hati yang salim, hati yang bersih, hati yang tunduk, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tidak dilumat oleh bumi tapi sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh jamaah bebetor ini ya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikuatkan iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah yarhamukumullah. Lantas ada dua aspek yang akan terwarnai, ya, akan terwarnai atau tersibgoh, ya. Ada aspek ad-dakhili, ya. Ad-dakhili itu artinya aspek intrinsik kita, aspek dalam diri kita. Nah, gitu ya, dalam diri kita yang tidak nampak. Akan terwarnai, gitu ya. Apa di antaranya? Yang terwarnai aspek dalam dirinya. Yang pertama akan terwarnai yaitu tentang i'tiqadan, tentang keyakinannya. Nah, keyakinannya terwarnai ya dengan akidah Islami, terwarnai. Maka dia semakin yakin betul ya apa yang ia kerjakan, apa yang ia lakukan semuanya sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulnya. Dia semakin yakin. Begitu. Apa yang tertera di dalam ayat-ayatnya, dia yakin betul. Begitu ya. Apa yang diajarkan oleh Nabi, dia yakin betul. Karena semuanya itu adalah ibadah. Semuanya akan mendapatkan manfaat yang besar, pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta ya, sampai hal yang paling kecil juga kita yakini semuanya itu akan mengantarkan kebaikan kepada kita. Gitu ya. Apa saja? Keluar rumah baca doa. Masuk rumah beri salam, baca doa. Ya, mau berangkat nanti ya naik bis, naik pesawat, baca doa. Kan begitu, ya. Mau masuk juga baca doa. Semuanya dengan doa. Karena yakin itu yang diajarkan oleh Nabi. Ya, itu akan mendapatkan pahala yang besar. Begitu. Makan juga begitu. Apa saja. Ya, apa saja. Ya, itu semakin yakin dan semakin kuat, ya. Tatkala orang itu melakukan apa saja, maka dia selalu mengaitkan, mengikut sertakan keberadaan Allah dalam semua aspek kinerjanya, aspek kerja-kerjanya. Begitu. Apapun profesinya. Begitu. Dia selalu mengaitkan. Karena apa? Dia yakin Allah selalu memperhatikan dirinya. Dia yakin Allah selalu melihat dirinya. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, berusaha kita rasakan bahwa Allah memperhatikan kita. Gitu ya. Allah selalu memperhatikan kita. Jadi apapun profesi kita, kita kaitkan semuanya kepada Allah. Begitu. Jadi selalu hati kita menjadi aman, terasa aman. Ya, amal-amal kita, kerja-kerja kita juga selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah yarhamukumullah. Kita lihat kalau contoh di dalam Al-Qur'an, ya, kisah-kisah di dalam Al-Qur'an, salah satunya adalah Nabi Musa alaihi salam, ya, yang apa namanya kalau kita lihat sejarahnya,
dia dibebaskan, diselamatkan oleh Allah pada tanggal 10 Muharram. Nah, ini besok nih. Tanggal 10 Muharram itu peristiwa Nabi Musa. Dia diselamatkan oleh Allah dari kejaran-kejaran Firaun dan bala tentaranya. Ya. Apa ayatnya di dalam Quran itu dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma taro al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ya. Tatkala sudah sampai di tepi lautan, ya, itu Firaun dan bala tentaranya sudah ada di biji kelopak mata. Sudah jelas kelihatan, ya. Sudah jelas kelihatan. Qala ashabu Musa, sahabat-sahabat Nabi Musa itu udah pesimis. Ya, ya Musa, inna lamudrakun, hancurlah kita, matilah kita semua. Mau pergi kemana lagi? Sudah ada di tepi lautan, di pantai. Mau lari kemana? Begitu ya. Itu sikap sahabat-sahabatnya Nabi Musa. Kemudian qala kalla, Nabi Musa berkata kepada mereka sahabat-sahabatnya. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuknya kepada kita. Itu sikap Nabi Musa yang begitu kuat keyakinannya kepada Allah. Walaupun itu ya tantangannya nyawa, taruhannya nyawa, tapi dia optimis Allah pasti akan membela kita. Maka diperintahkanlah untuk diketuk air lautan dengan tongkatnya. Terbelahlah lautan itu, Nabi Musa dan para sahabatnya melintasi lautan. Nah, sudah selesai, Firaun dan bala tentaranya di belakang. Ya, sampai di pertengahan Allah satukan lagi lautan itu. Tenggelamlah Firaun dan bala tentaranya. Terjadi pada 10 Muharram. Apa jawab mereka? Amal-amalnya tadi. Wahai Tuhan, saya ini adalah amal Tuhan selama hidup di dunia. Saya ini adalah amal-amal Tuhan semua. Tiga apa tuh? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Nah, setelah dia haji, akhirnya dia rezekinya semakin makmur, semakin banyak. Dia bisa beli mobil,